Suamimu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Aku mengusap wajah, kemudian duduk di lantai dengan punggung bersandar pada pinggiran kasur. Lama aku diam, hingga pesan yang masuk dari wanita yang tak lain Nabilah bertambah lagi. Sony harus menikahiku. Aku memijit kening. Gambar yang Nabilah kirimkan mampu membuat jantungku berdenyut nyeri. Namun, aku tidak ingin mengambil kesimpulan sebelum mendengar penjelasan dari Sony. Di dalam foto yang wanita itu kirim, Sony tengah tidur dengan merangkul pinggang Nabilah. Dada, sedangkan Nabilah hanya memakai tank top. Bawahannya aku tidak tahu. Dia tidak memotret keseluruhan tubuh, hanya dari perut ke atas saja. Aku ingin percaya foto itu, tapi harus berpikir ulang, mengingat Nabilah memang sedang gencar-gencarnya mencari celah untuk jadi orang ketiga. Untuk tidak percaya pun sulit. Bagaimana mungkin Sony tidur di tempat kerja yang memang di sana pasti banyak orang, juga ada teman lainnya yang sedang bekerja. Allah, aku menelungkupkan wajah pada kasur seraya mencari jawaban dari pertanyaanku. Benarkah Sony melakukan itu? Atau hanya akal-akalan Nabilah saja? Bunda, aku mengangkat kepala, menoleh ke ambang pintu, di mana Sanum berdiri di sana. Kenapa, nak? Aku bertanya masih dengan duduk di lantai. Sanum mau bobok dulu ya. Bunda sakit, tanya Sanum, menatapku lekat. Oh tidak sayang, cuma sedikit pusing dan mengantuk. Kalau Sanum mau bobok, bobok saja. Biar bunda yang beresin bukunya. Putriku mengangguk. Dia meninggalkanku. Kemudian terdengar suara pintu kamar sebelah yang ditutup. Aku keluar dari kamar untuk membereskan mainan serta buku-buku yang masih berserakan. Tidak ada niatan dalam diriku untuk membalas pesan yang Nabilah kirim. Hatiku membeku, tidak bisa merasakan apa yang ada dalam pikiran. Suara folding cat yang digeser kasar membuatku sedikit terkejut. Aku berdiri, melongok ke bawah, melihat siapa yang masuk. Pandanganku bertemu dengan mata pria yang juga tengah melihat ke arahku. Tidak seperti malam-malam kemarin yang datang dengan wajah semeringah. Kini Sony pulang, membawa beban berat. Terlihat dari matanya yang merah, juga kediaman dia yang tidak menyapaku. Masih dengan tanpa bicara, Sony melangkahkan kaki ke arah dapur tanpa ingin menegurku. Sony, dia abai, tidak mengindahkan panggilanku, lalu menghilang di balik tembok. Aku turun menyusul dia yang saat ini tengah duduk memangku kepala di meja makan. Tanpa kata, aku pun mengenyakkan bokong di kursi yang ada di depannya. Apa yang terjadi? Tanyaku, membuat wajah pria itu mengarah padaku. Aku tidak tahu harus bicara dari mana. Pelan, ucapnya sangat pelan, nyaris tidak terdengar. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Dadaku bergemuruh, tapi hati ini tidak boleh runtuh. Aku harus bisa mengendalikan emosi hingga Sony mau menceritakan apa yang dia alami di tempat kerjanya. Apa itu benar? Tanyaku, membuat Sony menyipitkan mata. Apanya yang benar? Kamu dan Nabilah, barusan dia mengirimkan gambarmu dan dia yang... Stop. Sony memberikan isyarat dengan kelima jarinya untukku tidak melanjutkan kata-kata. Dia menjambak rambutnya, menggaruk kepala dengan asal hingga surai hitam itu berantakan. Aku bangkit, mengambil air minum, lalu memberikannya pada Sony. Tidak ada penolakan darinya. Sony menegak satu gelas air dengan cepat tanpa jeda. Aku kembali duduk di tempatku semula, masih menunggu dia untuk menceritakan apa yang terjadi di kedai kopi antara dia dan Nabilah. Son, aku tidak melakukannya, Mbak. Aku tidak tahu kenapa bisa dengan dia di tempat istirahat. Aku orang pertama yang tidur di sana. Lalu si Bila datang dan berteriak histeris dengan mengatakan, aku telah menidurinya. Padahal tidak. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya istirahat sebentar karena badan yang teramat lelah dan...
Sony tidak melanjutkan kata-katanya. Dia mengusap wajah dengan kasar, lalu kedua tangan itu terkepal di atas meja. Aku bangun dengan seluruh kancing kemeja yang terbuka. Gesperku entah kemana. Pakaian dia pun berantakan. Tapi aku bersumpah tidak melakukan apa-apa pada dia. Aku tidak merasakan apa-apa, Mbak. Tubuhku tidak sama sekali merasakan sensasi yang pernah kurasakan saat denganmu. Tapi Nabila Keke mengatakan aku telah berbuat asusila pada dia dan dia memintaku menikahinya. Aku berhenti bernapas untuk beberapa detik, lalu memejamkan mata dengan kedua tangan mengusap wajah. Ini sangat menyesakkan. Terjadi lagi. Apa yang pernah aku dan Sony alami kini terjadi lagi. Namun bukan denganku, melainkan dengan orang lain. Di sana tidak ada yang percaya padaku. Semua orang mengira aku laki-laki bejat yang temanku sendiri. Mereka menghakimiku, tidak terkecuali Satria dan Miranda. Mereka termakan omongan Nabila hingga tidak memberikanku kesempatan untuk menjelaskan. Aku harus apa, Mbak? Ujar Sony dengan sangat frustasi. Aku tidak tahu, Son. Aku berucap pelan. Mbak, apa kamu juga tidak percaya padaku? Tanya Sony menatapku lekat. Iya, aku baru sadar jika kamu tidak cinta sama aku, Mbak. Jadi, apapun yang aku alami sekarang tidak akan berpengaruh apa-apa untukmu. Percuma aku menceritakan ini padamu. Sony berdiri hendak pergi dari ruangan ini. Aku mencekal tangannya, berdiri di samping dia yang masih begitu kacau. Kamu salah, Sony. Aku percaya sama kamu. Aku yakin kamu tidak melakukan itu. Tapi ini ulah kakakmu dan Nabila bekerja sama dengan Mas Sandi untuk meruntuhkan rumah tangga kita. Duduklah lagi, Son. Tenangkan dirimu. Kita akan bicara setelah kepalamu mulai dingin. Aku menggiring Sony untuk kembali duduk, sedangkan aku pergi ke kamar untuk mengambil ponsel. Setelah benda pipi itu di tangan, aku membawanya ke dapur di mana Sony berada. Aku memutar rekaman percakapan aku dan Nabila saat di kedai kopi, juga mengatakan pada Sony tentang rencana Mas Sandi yang diketahui Mama. Tangan Sony terkepal kuat hingga urat-uratnya terlihat di balik kulitnya yang putih. Wajahnya semakin merah setelah aku mengatakan dalang di balik kejadian yang menimpanya tadi. Amarah sudah benar-benar menguasai diri Sony. Dia berdiri lalu berjalan menghampiri tembok dan buk, buk. Sony melampiaskan amarahnya pada tembok hingga buku-buku tangannya memerah. Aku yang tidak pernah melihat Sony marah hanya bisa diam menyaksikan sesuatu yang membuat dadaku berdegup kencang. Rasanya campur aduk antara takut dengan kemarahan Sony, juga khawatir jika dia akan nekat pergi ke rumah Mas Sandi untuk membalas perbuatan kakaknya itu. Son, pria yang saat ini berdiri dengan tubuh condong ke arah tembok, tidak meresponku. Tangannya masih terkepal kuat, menempel pada dinding yang tadi dipukulinya. Sony, panggilku lagi dengan tubuh yang gemetar. Aku takut dengan marahnya dia yang terlihat menyeramkan. Dia menoleh, tapi masih di tempat yang sama. Hingga beberapa detik kemudian, dia menghampiriku dan berlutut di depanku. Aku mohon, percaya padaku, Mbak. Aku tidak melakukan itu. Aku tidak mengkhianati kamu, Mbak. Di sini kata-katamu selalu terngiang. Sony menunjuk kepalanya. Aku bergeming, merasa tidak pernah mengatakan apapun pada dia. Aku juga tidak pernah memintanya bertahan dan selalu setia padaku. Namun, kenapa Sony mengatakan itu? Seolah-olah aku pernah memohon padanya. Mbak, jangan karena adanya masalah ini kamu memintaku untuk meninggalkanmu dan menikahi Nabila. Aku tidak mau, Mbak. Aku lebih memilih di penjara daripada harus mengucapkan janji suci untuk yang kedua kali. Apalagi bukan denganmu. Aku tidak mau, Mbak, ujar Sony lagi, masih dalam posisi yang sama. Bangunlah, Son. Kita akan bicarakan ini besok. Kamu lelah
mandi, dan istirahatlah. Ini sudah malam. Aku juga tidak bisa berpikir harus melakukan apa saat ini. Aku hanya bisa bilang, aku percaya sama kamu. Ya, aku percaya sama kamu, Sony. Sony melingkarkan kedua tangannya di perutku. Dia memelukku dengan masih berlutut. Kuusap pelan punggungnya perlahan. Kubelai rambutnya yang berantakan. Beberapa saat saling diam, seraya saling memeluk. Aku melepaskan diri dan memilih pergi ke lantai 2. Sedangkan Sony, dia membersihkan tubuhnya yang masih membawa bau kopi dari tempat kerjanya. Malam ini, suasana begitu hening. Aku tidak tidur di kamarku, melainkan di luar, di depan televisi yang menyala, menyaksikan kemelut hidup yang kujalani. Kaki kuluruskan dengan kepala seorang pria yang berada dalam pangkuan. Masih seperti tadi, Sony terus memohon agar aku percaya pada dia, tidak menyuruhnya menikahi Nabila. Sebelah tangan ini mengusap kepala suamiku dengan tangan satunya yang digenggam Sony. Kami belum tidur, tapi juga tak saling bertegur. Baik aku maupun Sony sibuk dengan pemikiran rumit yang ada di dalam kepala masing-masing. Nyaman dengan posisi ini, aku pun mencoba memejamkan mata untuk menghilangkan bayangan-bayangan yang mengganggu pikiran, hingga akhirnya terlelap. Lambat-lambat ku dengar suara azan mulai membelai telinga. Mata yang tertutup rapat ku buka dan kulirik. Tidak ada siapapun di sini, bukan lagi di depan televisi. Aku sudah di kamar dengan selimut yang menutupi tubuh. Sony membawaku ke sini. Lalu di mana dia? Aku turun dari kasur, lalu keluar. Mata ini mencari keberadaan suamiku yang tidak ada di rumah ini. Sony kemana? Ujarku dengan kedua tangan bertumpu pada meja makan. Aku kembali ke atas mencari ponselku untuk menelepon Sony. Namun ternyata pria itu meninggalkan ponselnya di sini. Dia pergi tanpa pamit dan tidak membawa alat komunikasi. Dalam keadaan hati dan pikiran yang lelah, aku masih harus dipaksa tersenyum ceria pada dia, gadis kecil si pelipur lara. Mau tak mau, bibir ini terus bicara menjawab setiap kata yang dia lontarkan padaku. Hari ini aku mau bekal sosis, jus jeruk, buah apel, terus biskuit deh. Aku yang tengah mengikat rambut Sanum menghentikan tangan hingga membuatnya menoleh. Sanum itu mau sekolah apa mau makan? Tanyaku dengan menahan nada bicara agar tidak meninggi. Ih bunda, kan sekarang olahraga. Habis senam itu capek. Aku butuh tenaga buat main, gambar, dan nyanyi sama Bu Safira, tutur Sanum dengan wajah merengut dan bibir yang mengerucut. Aku menarik napas dalam-dalam lalu memaksakan tersenyum dan mengiyakan maunya. Setelah semuanya selesai, bekal yang diinginkan putriku sudah ia dapatkan. Kami berangkat ke sekolah menggunakan mobil mama yang masih ada di sini. Sampai saat ini aku belum tahu di mana Sony berada. Tidak ada orang yang bisa aku hubungi untuk menanyakan keberadaannya. Mungkinkah Sony ke rumah Nabila? Dadaku mendadak sesak mengingat itu. Atau ke rumah Mas Sandi untuk memberi pelajaran pada kakaknya. Kembali dadaku berdenyut membayangkan kemarahan Sony pada Mas Sandi. Bersambung.